hal yang pertama ini, hal yang pertama yang membuat seorang itu keluar dari Islam. Sampai sini au azama 'alal kufri fil mustaqbal, yang membuat seseorang keluar dari Islam ketika dia berniat keluar dari Islam walaupun di waktu yang akan datang. Ndak ngenteni, ndak nunggu waktu yang akan datang, ketika itu langsung dihukumi kufur. Misalnya ada orang ngomong, naudzubillah, kok aku lek seumur petang puluh, misalkan, aku mau keluar dari Islam. Ndak nunggu umur 40 langsung keluar dari Islam. Atau misalkan, aku lek entuk wong ayu, Cino ayu, misalnya Kristen kongkon melebu, aku melebu. Ndak usah nunggu dapat sing ayu, hatta sing elek, ndak usah, langsung seketika itu keluar dari Islam. Makanya bahaya godaan-godaan ini. Kadang ya digoda. Ono wong ayu, banyak itu orang yang tertipu, orang yang tergoda sama orang perempuan-perempuan yang cantik ini, kadang cantik kata nih. Ngomongin, kau kalau mau nikah sama anak, inti keluar dari Islam dulu. Banyak itu yang keluar. Koyo udah ono itu mani ya. Ada itu ceritanya, itu orang terkenal wongi wayu. Cuma agamanya Nasrani itu. Agamanya Nasrani. Di Indonesia nih, akhirnya ada seorang, gak apa-apa, aku keluar dari Islam. Yang penting aku subuat ambek wong iki. Nikah. Subhanallah, nikahi pas dino Jumat. Sebelum prosesi nikah, dia keluar dari Islam masuk agama Nasrani. Nikah, langsung proses nikah. Pas Jumat depan nih, Jumat depannya, tonggo-tonggone ketok wong iki Jumatan. Loh kok Jumatan? Gak wis mari ya, rapine wis mari yo mlebu Islamane aku. Lha apa diterusno? Sing penting mari nyoba jadi. Azama 'alal kufri fil mustaqbal. Au 'ala fi'li syai'in mimma dzukira, atau dia berniat melaksanakan hal-hal yang membuat kufur, mau melempar Quran, mau nginjak-nginjak Quran, berniat untuk melaksanakan hal itu. La wasawis, tidak membuat kufur apabila hanya was-was, apa kayak bisikan-bisikan hati. Kadang kan pernah sering gitu, kadang kita ini ono bisikan hati koyo iki mangan babi yo enak gitu, jajal. Itu kan ada bisikan hati. Apakah bisikan hati itu dihitung dosani apa ndak? Bisikan-bisikan hati itu. Kadang kan wong sak maceme, bisikan hati itu sak maceme. Mung rono kepikiran, yo apa yo lek misale apa rasane minum minuman keras iki yo apa misale. Yo apa yo rasane misale dadi wong Cina ya, rasane dadi wong kafir iki yo apa yo rasane lah. Itu biasanya kan ada bisikan-bisikan itu, seperti itu, kayak ada semacam-macam. Karena namanya bisikan hanya sepintas, itu tidak dihitung. Apapun itu bisikannya. Dikatakan umat muslim tidak dihitung berdosa semenjak tidak melaksanakan maksiatnya. Jadi gini, ketika seorang melakukan melakukan satu maksiat, itu sama Allah, malaikat tidak boleh nyatat dulu. Tidak boleh nyatat dulu. Sampai kapan? Kalau melaksanakannya itu pagi, sampai kapan? Sampai malam. Lewes maghrib baru dicatat. Fulan bin Fulan melaksanakan dosa ini. Lek sebelum maghrib tobat, tidak situ dicatat. Kalau melaksanakannya malam, sebelum subuh tobat, tidak situ dicatat. Tapi lek subuh turung tobat, mendem tangine wis duhur, ya wis kecatet pisan.
Itu kalau dosa. Dan dicatatnya cuma satu. Tapi kalau ibadah, kalau dia berniat melaksanakan ibadah, itu langsung dicatat satu. Fulan bin Fulan teko pengajian. Meskipun tidak teko misalnya. Wis niat ibadah ndak teko, mbono opo tak opo. Mumro lugur di dalan atau opo misalnya. Bani bocor misalnya. Iku wis dihitung. Karena wis nawa itu budal. Kalau ternyata budal tutup sampai sini, sampai ke pengajian itu ditulis 10. Bukan satu, tapi 10. 10 kali 10 kali lipat. Itu kalau ibadah. Ini pernah terjadi sama sahabat. Dikatakan lamma nazala qauluhu ta'ala wa in tabdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ketika kalian berbisik satu bisikan, ketika kalian ada satu pikiran di dalam hati, yuhasibukum bihillah, itu akan dihitung sama Allah. Ketika turun ayat ini, sahabat yang ngeluh apa ya Rasulullah, hati kita orang ini tidak bisa dikontrol. Yo kadang mikir merene, kadang ngelamun merene, kadang mikir iki, mikir iku, jadi pikiran ono ae muncul iku ono ae. Akhirnya karena banyak sahabat yang mengeluh, turun ayat selanjutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika itu dihapus yang namanya dosa yang ada di pikiran. Hanya saja dosa yang tercatat yaitu dosa yang sudah dilaksanakan. Dan termasuk banyak ini yang membuat seseorang itu keluar dari Islam apa? Ankara suhbata Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Dia tidak mengakui dengan bahwa Sayyiduna Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi. Orang yang tidak mengakui Sayyidina Abu Bakar sahabat Nabi itu langsung dihukumi keluar dari Islam. Sayyidina Abu Bakar. Kenapa kok Sayyidina Abu Bakar? Karena Sayyidina Abu Bakar itu disebutkan dalam Al-Quran. Tentang, walaupun tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan dalam Al-Quran tentang ketika Nabi sama Sayyidina Abu Bakar berada di dalam goa. Dikatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan, Nabi Muhammad berkata li sahibihi, kepada sahabatnya. Di situ disebutkan kepada sahabatnya. Dinas dicap sama Al-Qur'an bahwa Sayyidina Abu Bakar itu sahabatnya. La tahzan, janganlah engkau bersedih. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Makanya orang yang mengingkari Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat Nabi langsung kufur karena dia mengingkari Al-Qur'an. Banyak ini orang yang mengingkari sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, mengatakan Sayyidina Abu Bakar sebagai pengkhianat. Sayyidina Abu Bakar itu sebagai apa jenenge? Perebut kekuasaan, perebut khilafah. Mereka mengatakan yang berhak untuk jadi khalifah setelah Nabi itu Imam Ali, bukan Sayyidina Abu Bakar. Mereka itu semua pengkhianat loh. Ini perlu dikoreksi lagi omongannya ini. Kenapa? Kalau mengingkari itu bisa langsung kufur. Ini bahayanya di sini. Dikatakan Sayyidina Umar sebagai pengkhianat. Pokok kabeh pengkhianat kabeh. Nah sekarang para sahabat itu kan muridnya Nabi. Yang ngajari sahabat ini kanjeng Nabi. Ketika kita mengatakan sahabat ini pengkhianat, secara tidak langsung kita mengatakan kanjeng Nabi ini gagal dalam mendidik muridnya. Kan gitu. Ketika kita mengatakan sahabat ini tidak benar, munafik dan yang sebagainya, secara tidak langsung kita mengatakan Nabi tidak becus dalam mengajari dan mendidik muridnya, para sahabat. Makanya itu dikatakan di sini, seorang yang mengingkari sahabatnya Sayyidina Abu Bakar
atau baik Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu langsung kufur. Au risalata wahidin minar rusuli al-mujma' ala risalatih. Atau dia mengingkari kerasulan dari 25 rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Au jahada, atau mengingkari harfan mujma'an alaihi minal Qur'an, atau dia mengingkari satu huruf yang ada di Al-Qur'an. Itu bukan satu ayat lagi, satu huruf. Dia tidak percaya bahwa huruf itu ada di Al-Qur'an, langsung kufur. Tidak nunggu satu ayat, tidak nunggu satu surat, tidak nunggu satu Al-Qur'an. Cuma memang ada beberapa huruf yang tidak ada di satu surat. Kayak surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ada beberapa huruf yang tidak ada. Salah satunya apa? Huruf apa yang tidak ada di Al-Fatihah? Hah? Huruf kho tidak ada. Huruf jim. Makanya wong tarim seneng. Orang tarim itu paling seneng huruf jim itu tidak ada di Al-Fatihah. Kok iso? Karena orang tarim, orang Hadramut itu tidak iso ngomong jim, ngomong yim. Iya. Ngomong jim itu susah. Jadi ngomong yim. Enggak iya. Lah misalnya Al-Fatihah ono jim, ndak iso ngomong jim, iso ngomong yim. Apa misalnya? Apa huruf apa? Kata apa? Misalnya darojah kan sepeda. Darojah. Kalau orang Hadramut bukan darojah, daroyah. Nggak jim, ya daroyah. HP apa HP? HP itu jawal. Kalau ngomong sama orang tarim, yawal. Pakai ya. Makanya orang tarim seneng nek Al-Fatihah dono jimi. Jadi ndak soro bojone. Engkau akhirnya keliru. Apa lagi? Kho ndak ada, jim ndak ada, shin itu ndak ada. Kalau ngomong misalnya aku ndak percaya. Lah misalnya ada huruf jim di Al-Fatihah. Ya ndak kafir, pancen ndak ono. Ya memang ndak ada. Entau misalnya aku ndak percaya misalnya ono huruf shin di Al-Fatihah. Ya dia ndak ono. Makanya ndak kufur. Tapi kalau memang huruf itu ada, tapi kita tidak mengimani, baru itu dihitung kufur. Ini kira tok berat iki, mulai wingi bahasane murtad tok ae. Ini ya rada abot. Au kadzdzaba rasulan au naqasahu. Atau dia mendustai satu rasul, atau dia berbohong kepada rasul. Berbohong ini maksudnya cerita sing ndak. Sing aslinya ndak ada di rasul itu, yang aslinya ndak ada pada nabi itu dibilang ada. Kayak orang Yahudi, biasanya orang Yahudi, makanya dikatakan cerita Israiliyah. Soalnya ceritanya orang Yahudi di karang-karang, kayak apa? Dikatakan ceritanya ini ada, ini Anda pernah baca. Dikatakan cerita Israiliyah. Dikatakan Nabi Sulaiman ayahnya siapa? Ayahnya Nabi Sulaiman, Nabi Dawud. Nabi Dawud kan jadi raja. Orang Israel, orang Yahudi mengatakan setelah Nabi Dawud ini punya anak Nabi Sulaiman, dikatakan orang-orang itu lebih senang nang Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Daud ini kehilangan kerajaannya dipek nang Nabi Sulaiman. Terus Nabi Daud pernah ngambil Nabi Sulaiman, merebutkan kekerajaan. Endi ono bapak ambil anak rebutan kerajaan. Nabi mana rasul? Kira-kira ono apa ndak? Tidak ono. Ini cerita orang Yahudi. Cerita-cerita seperti itu bisa membuat orang keluar dari Islam. Kenapa? Berbohong terhadap Nabi. Kejadian pada Nabi.
Atau apa ceritanya apa? Banyak itu wong Israel itu. Kayak Nabi Musa. Nabi Musa itu difitnah ambil umatnya dewi. Difitnah sama umatnya sendiri. Difitnah apa? Difitnah iki. Apa namanya? Testisnya. Iya, testisnya itu gede apa? Hernia. Difitnah hernia. Gara-gara apa? Ceritanya itu gara-gara orang Israel, wong Yahudi, iku lek adus bareng-bareng di kali. Wong wedok lanang adus bareng di kali. Jadi lek ono wong saiki adus bareng di kali lanang wedok iku ono keturunane wong Israel iku. Iya, perlu diboikot. Jadi kebiasaannya orang Israel, orang Yahudi ku adus bareng di kali. Lanang wedok kabeh campur di siji. Nah, jenenge Nabi Musa ya ndak gelemnya, ndak gelem nyatu. Kalau mandi itu mandi sendiri jauh gitu, menjauh. Gara-gara itu ono ae gosip-gosip iki. Kok ndak ngerti ya? Apa Nabi Musa iku gak gelem atus kita orang. Kok ndak ngerti? Ono opo? Wah, ngelumpuk kabeh. Sing digosipi iki sih Nabi ini dewi. Ndak nutuk aku. Ono apa? Aku delok tempat eko. Tiba Nabi Musa iku hernia, makane izin. Atus awak dhewe iki. Oh ya apa? Nabi ini dhewe iki lho. Repot. Untung jamaah iki ndak ono ngono ya. Insyaallah ndak ono. Engko aku difitnah macem-macem. Akhirnya karena Allah Subhanahu wa taala ndak ingin lah ceritanya itu nabinya itu difitnah sing aneh-aneh. Akhirnya pada suatu saat Nabi Allah Musa ini tengah mandi. Di belakang batu besar, singitan di belakang batu besar. Ketika mandi bajunya dicopot. Dicopot taruh atas batu. Tengah mandi batunya ini jalan. Jadi ketok. Ketika jalan ya otomatis refleks digundang lambine. Pas lari kelihatan umatnya. Udah hernia sopo yang saya fitnah. Akhirnya kelihatan dari umatnya mandek. Watu ini dipecah batu ini watu gede di keplak ping siji, Pak. Dawar pecantek. Iku batu. Lek ndase kita orang buyar kayak dikindestruk akhirnya nyunyut. Itu salah satu yang membuat seorang itu keluar dari agamanya Allah ketika berbohong kepada satu nabi atau satu rasul. Banyaklah juga diceritakan Nabi Allah Daud itu sama mereka dibilang Nabi Allah Daud ini perebut istri orang. Apa ya maksudnya? Pebinor. Perebut bini orang. Loh iya. Nabi Daud itu difitnah kayak ngono. Ya apa repot ya. Untung iya, wong saiki wong Yahudi dan sing dadi Islam. Lah ndak ulama yang difitnah kabeh wong Yahudi. Banyak itu juga Nabi Allah Isa itu dimusuhi sama umatnya. Nabi Allah Isa itu dimusuhi. Dan kebanyakan yang membuat agama Nasoro itu bukan orang Yahudi. Karena orang Yahudinya sendiri itu musuhi sama Nabi Isa, tidak senang. Nabi Isa itu tidak senang. Bahkan Nabi Isa itu difitnah sebagai ini anak zina. Difitnah sebagai anak zina. Siti Maryam itu difitnah sebagai ini perempuan yang berzina. Sama orang Yahudi. Wong Nasrani, wong Kristen dukung Yahudi, heran aku. Dukung Israel. Padahal di akidahnya mereka, akidah wong Israel ini Tuhannya wong Yahudi, Tuhannya orang Kristen. Itu sama orang Israel dibilang anak zina itu.
sing disembah iku ambek wong Kristen. Ngono sik didukung, heran aku. Itu difitnah. Difitnah macam-macam. Terakhir Nabi Allah Isa itu, Nabi Allah Isa. Itu kan yang beriman muridnya mek rolas 12. Nabi Isa itu salah satu mukjizatnya itu bisa tahu apa namanya? Yang disimpan. Mata kuna wa mata dakhiruna. Nabi Allah Isa itu bisa tahu yang makanan yang disimpan setiap orang di rumah-rumahnya. Iki ono bawangi sak mini, iki ono panganan iki sak mini, iki ono panganan iki duwe daging, iki duwe iki. Disimpannya di lemari ini, di lemari duwe. Bisa tahu. Untungnya ndak kula jenengan saya ngerti. Lek ono wong di Indonesia ngerti model ngono, kira-kira dadi maling sing iya. Ngerti, oh iki panganane iki dek kene, iki duweke disimpen dek kene, kuncine dek kene dadi maling. Ini Nabi Isa salah satu mukjizatnya adalah hal itu. Akhirnya setiap ada anak kecil Nabi Allah Isa senang mbek arek cilik. Rahmat sama anak kecil senang. Setiap ketemu anak kecil, kok ndak dikei mangan opo mbek bapakmu? Aku ndak dikei mangan, jane ndak ono ndak duwe panganan bapakku. Koroyon. Bapakmu itu ada makanan itu tadi itu makan ini disimpan di sini. Teko anake jenenge arek cilik. Pak, tas awakmu mangan iki ya, kon goroi, Pak. Ngono bapak. Disimpen dek kene kan. Jadi sapa kon nak ini? Sapa sing kei ro? Iku Nabi Isa. Setiap ketemu anak kecil pasti dibilangi kayak gitu sama Nabi Isa. Akhirnya, subhanallah, anak-anak kecil itu sama bapak-bapak itu disimpan. Katanya ngamuin Nabi Isa ceritanya. Wes mulai dino iki ojo metu omah. Aku katanya ketemu mbek Nabi Isa. Sampai akhirnya orang tuanya ini musyawarah untuk ketemu sama Nabi Isa. Pas ketemu Nabi Isa tanya, Nabi Isa, loh mana anak-anak kalian? Sing biasa mbek aku ndi kok ndak ono. Ndak, aku ndak duwe anak. Loh, terus yang di rumahmu sapa? Iku kethek kabeh sing di omahku. Ambek babi-babi, ambek kethek ngene. Ngomong ngono Nabi Isa. Jadi Nabi Isa lek ngono ya kethek kabeh berarti. Nabi Isa ngomong ngono, Pak. Diyoni pas muli anak jadi kethek kabeh. Sebagian ada yang jadi babi. Maiku ketika goroi Nabi, goroi Rasul kuwalat akhirnya. Padha ae ustate digoroi yo ngono. Lek duwe ustaz digoroi yo hati-hati iku. Kuwalat temenan iku. Pada cerita terakhir ada seorang ulama di di Irak waktu itu ada seorang ulama ini terkenal ulama gede. Akhirnya ulama ini masuk ke satu rumah seorang pedagang modelis pedagangnya ke ekspor impor mana. Subhanallah pedagang ini punya dua anak. Anaknya ini lagi kulaan maksudnya ngono. Anaknya ini lagi kulaan di luar negeri. Pas ulama ini datang, ketok sing pedagang ini duduk di atas permadani, karpet ku sing apik. Ada dua karpetnya. Ulama yang ngomong, aku jauh karpetnya. Jadi sing sugih iki, ojo ngono iki larang Ustaz ngono. Payai larang iki ojo sing iki po. Sing lainnya wis ojo sing iki larang iki tukune ado iki. Ulamae maksa. Ndak aku jauh sing iku, ndak jauh sing lainnya. Kira-kira lek dek kene ngono. Iki kedonyan Ustaz iki. Malah iki ulama apa preman narjet-narjet ngono. Akhirnya ditarget ngono. Ndak sing lainnya Pak Yai, Ustaz sing lainnya aja. Jangan yang ini terlalu mahal. Eman katanya kayak iya aku. Ndak maksa Ustaz. Akhirnya ya wis tak kayak siji. Dikasih satu.
Subhanallah, si bapak ini dapat beberapa hari dapat surat. Anaknya yang tengah di perjalanan kulaan ini kena ombak. Di atas perahu kena ombak. Muntang manting sampai satunya tenggelam, mati. Akhirnya sampai beberapa waktu bapak ini ngenteni anaknya sing selamat, pengen ngerti ceritanya iku ya opo. Dinteni di ngarep gerbang kota itu ditunggu. Setelah ditunggu sama bapaknya, dinteni di anakku. Ketemu anaknya. Anaknya dateng, subhanallah sing dicantol mbek anak iki karpet permadani yang diminta sama ulama itu. Wane kan. Karpet yang diminta sama ulamanya itu ada di pundake anak yang selamat. Kaget sing pertama didelok mbek bapake itu anake. Lho kok karpete kok iso, Dek? Di anakku kapan ketemu ini? Akhirnya pas dateng takoni, "Nak, untuk permadani kita kondi. Dari mana kamu dapat ini?" "Mbah, Pak, iki ceritane iki sewanger, Pak." "Aku entuk iki koyo wah, iki penyelamat iki sing kei aku permadani iki wong penyelamat iki. Wong aku ketok wong putih." Wah, cerita macam iki wong muncul di kapalku pas kita orang ini lagi mau tenggelam, terombang-ambing ombak. Tiba-tiba ada orang muncul, seorang ulama. Ngekei aku iki. Pas aku dikei iki, mari dikei. Momoro laut tidak ditenang. Sing praune siji adikku iki, Pak. Gak sempet dikei, tenggelam sik, kerem dhisik, mati adikku. Kon kenal ulama? Gak kenal aku sopo iku. Iku mbok malaikat, mbok sopo ora ngerti aku, Pak. Sing penting aku dikei kenangan-kenangan iki. Sik nak, melu aku dene. Digowo nang rumahnya ulama sing dikei permadani iki. Pas dibukakno pintu semaput anake. Loh, semaput keplak. Pas tangi, nak tangi nak. Tangi mana? Delok ulama semaput mana? Loh, apaan aku nak tangi nak. Pas yang ketiga kali bangun, aneh, "Pak, iki wong sing nyelametno aku, Pak." "Iki wong sing ngekei aku permadani sih sampai aku selamat wong iki, Pak." Jadi bapak apa tujuannya Ustadz ini minta permadani itu apa? Ya iku, aku iki pengen nyelametno anakmu, makanya aku jauh luru. Aku jauh luru permadani, cek iso nyelametno anakmu luru-luru nih. Mbok kei aku siji, ya siji sing selamat. Jadi bapak, kok tak ngomong mulai awal, lek katanya nyelametno anakku ngerti ngono tak keno kabeh. Ya salahmu dhewe medhit jane. Makanya lek ono ustaz-ustaz ngono kadang apa aja suudon sik. Iya, kakek suudon sik apa. Repot didahulukan suudon ini repot. Ustaz itu tidak tepat. Nggak kena ustaz itu bla 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 bla. Yontenono kuwalate we. Iya. Subhanallah. Semoga kita diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها عصوب وترين بها صعوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تحيي الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون
ثنانا لكن حبا في سرائر قد دعا لمديه صفة ربنا وحدانا وإذ امتجدنا بمودتها هنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوصلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به إله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا اجب دعوانا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا آمين والمحسنين ومن